Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi proposal business plan dengan judul Sweet Bouquet, yaitu pembuatan buket custom handmade. Dan dosen pengampu dari materi ini yaitu Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, dan disusun oleh saya sendiri yaitu Yunita Nesa Mideng dengan NIM 230-262-201-0206. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, munculnya ide usaha tren buket kreatif menggunakan bunga artifisial, boneka, coklat maupun snack dan juga uang dikarenakan lebih tahan lama dibandingkan dengan bunga segar yang cepat layu. Tren ini juga sangat diminati di kalangan remaja dan juga mahasiswa untuk berbagai momen spesial seperti acara wisuda, Valentine, Hari Ibu, dan juga ulang tahun. Selain itu, biaya operasional untuk usaha ini rendah karena dikerjakan dari rumah dan pemasarannya mudah melalui media sosial. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaatnya. Nah, untuk tujuannya yang pertama yaitu membuka peluang usaha kreatif yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua, menyediakan produk buket yang indah, unik, dan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga, membangun brand Sweet Bouquet agar dikenal luas melalui media sosial. Nah, untuk manfaatnya yang pertama yaitu menambah penghasilan dan membuka peluang baru. Yang kedua, meningkatkan kreativitas serta menginspirasi masyarakat untuk berwirausaha. Dan yang ketiga yaitu menyediakan alternatif hadiah yang berkesan dan bernilai estetika tinggi. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Nah, untuk nama usaha ini sendiri yaitu usaha Sweet Bouquet. Nah, untuk produk utama dari usaha ini yaitu buket bunga artifisial, buket coklat ataupun snack, buket boneka, dan juga buket uang. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, sasaran pasar kami itu meluas ke seluruh lapisan masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja muda maupun tua. Nah, untuk pemasarannya sendiri kami mengutamakan melalui media sosial seperti Instagram, Marketplace, dan juga WhatsApp. Lalu di sini kami juga menyediakan promo. Nah, untuk promo yang pertama yaitu kami memberikan diskon. Lalu yang kedua kami memberikan gratis ongkir untuk area-area tertentu. Lalu yang ketiga memberikan cashback atau voucher promo di momen spesial seperti Hari Ibu, Valentine, dan juga hari kelulusan. Selanjutnya yaitu aspek produksi atau operasional. Aspek produksi atau operasional yang pertama yaitu proses produksi. Nah, untuk proses produksinya sendiri ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan desain, yang kedua pemilihan bahan, yang ketiga perakitan, dan yang terakhir yaitu finishing. Selanjutnya yaitu bahan dan alat yang digunakan. Nah, untuk bahannya sendiri yang pertama ada bunga artifisial, yang kedua ada kertas wrapping, yang ketiga ada pita hias, lalu yang keempat ada styrofoam, dan yang terakhir yaitu isi tambahannya seperti coklat, boneka kecil atau uang yang disediakan oleh pelanggan atau penjual sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya ada alat. Nah, untuk alatnya yang pertama ada gunting atau cutter, lalu yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada perekat seperti lem tembak, slow tip ataupun double tip, dan yang terakhir yaitu papan kerja kecil atau meja kecil. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Nah, untuk kapasitas produksinya sendiri disesuaikan dengan jumlah pesanan yang masuk. Jika dalam kondisi normal, usaha ini dapat memproduksi sekitar 3-5 buket per hari untuk pesanan biasa. Namun, jika banyaknya permintaan seperti acara wisuda atau hari Valentine, maka permintaannya itu sekitar 10-15 buket per minggu. Baik, selanjutnya yaitu aspek manajemen dan hukum. Nah, yang pertama yaitu struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi pada usaha ini sendiri masih sederhana karena dikelola secara mandiri. Nah, untuk strukturnya yang pertama ada pemilik usaha, lalu ada bagian produksi, lalu ada bagian pemasaran, dan yang terakhir ada bagian keuangan dan administrasi. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemilik usaha, yang pertama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha, mulai dari pengambilan keputusan, pengawasan produksi, pengelolaan keuangan, hingga promosi dan pemasaran produk. Lalu di bagian produksi juga sebagai pemilik bertugas membuat dan merangkai buket sesuai dengan pesanan pelanggan, memastikan kualitas dan keindahan hasil akhir. Lalu untuk di bagian pemasarannya sendiri, pemilik akan mengelola akun media sosial, membuat konten promosi, melayani pemesanan, serta berinteraksi dengan pelanggan. Dan di bagian keuangan dan administrasi, pemilik akan mencatat pengeluaran dan pemasukan, menghitung biaya produksi, dan menetapkan harga jual, serta mengatur keuangan usaha agar selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Nah, untuk usaha ini sendiri yaitu adalah usaha perorangan karena didirikan dan dijalankan oleh hanya satu orang pemilik saja. Lalu selanjutnya yaitu perizinan yang diperlukan. Nah, untuk usaha kecil seperti usaha Sweet Bouquet ini sendiri, izin usahanya bisa menggunakan nomor induk berusaha atau NIB
yang dapat dibuat secara gratis melalui sistem online single submission. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama ada potensi dan segmentasi pasar. Nah, untuk target utama usaha ini yaitu pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa muda yang ingin memberikan hadiah yang indah dan bermakna dengan harga terjangkau. Selanjutnya yaitu pesaing dan peluang bisnis. Nah, jika usaha ini dijalankan, maka usaha ini akan benar-benar memiliki beberapa pesaing, baik yang jualan online maupun di toko langsung. Nah, hal ini menunjukkan banyaknya orang yang tertarik membeli buket bunga. Nah, untuk peluangnya sendiri masih besar karena buket custom sendiri makin digemari untuk acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Jadi, kalau terus berinovasi dan aktif promosi di media sosial, maka usaha ini bisa berkembang dan bersaing dengan baik di pasar. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, yang pertama yaitu produk custom dan handmade sehingga bisa disesuaikan dengan keinginan dari pelanggan. Nah, kekuatan yang kedua yaitu menggunakan bunga artifisial, berkualitas dan tahan lama dan tampak alami. Yang ketiga, pemasaran dilakukan melalui media sosial dan marketplace sehingga usaha ini mudah diakses. Yang keempat, proses produksi dilakukan dari rumah sehingga biaya operasionalnya itu rendah. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, untuk kelemahannya yang pertama yaitu kapasitas produksi masih terbatas karena dikerjakan manual dengan skala kecil. Yang kedua, belum memiliki toko fisik sehingga untuk promosinya masih bergantung pada media sosial. Yang ketiga, modal awal terbatas sehingga belum bisa membeli peralatan dan bahan dalam jumlah yang besar. Dan kelemahannya yang terakhir yaitu belum memiliki branding yang kuat karena masih baru berkembang. Selanjutnya yaitu analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, untuk peluangnya yang pertama yaitu tren pemberian buket ini sendiri makin populer di berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Nah, untuk peluangnya yang kedua, banyak masyarakat yang lebih memilih buket artifisial karena lebih awet dan tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi digital memudahkan promosi dan juga penjualan online. Lalu untuk analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, untuk ancamannya yang pertama yaitu di mana makin banyaknya persaingan tinggi dengan usaha yang sejenis, baik itu online maupun offline. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku seperti bunga, artifisial, dan juga kertas packing. Yang ketiga, ketergantungan pada platform media sosial, di mana jika algoritmanya berubah bisa mempengaruhi jangkauan promosi. Dan ancaman yang terakhir yaitu pelanggan mudah berpindah ke usaha lain jika ada promo atau desain yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu analisis investasi dan kelayakan usaha. Nah, di sini kita akan menghitung perkiraan biaya dan pendapatannya. Nah, untuk biaya investasi awalnya seperti peralatan gunting, lem, meja kerja, bahan baku awal, kemasan dan label, serta promosi awal, dan lain-lainnya itu totalnya 4.500.000. Lalu untuk biaya operasional bulanannya seperti bahan baku tambahan, listrik, internet, dan transportasi, serta promosi rutinnya itu totalnya sekitar 2.300.000. Lalu untuk estimasi penjualannya sendiri seperti harga jual rata-ratanya per buket itu 80.000. Lalu untuk penjualan rata-rata per minggunya itu sekitaran 12 buket. Jadi jika untuk per bulannya sendiri penjualan rata-ratanya itu totalnya 48 buket. Maka untuk pendapatan bulanannya yaitu 48 dikali 80.000 sama dengan 3.840.000. Selanjutnya yaitu laba bersih bulanan, di mana pendapatan dikurangi biaya operasional, yaitu pendapatannya 3.840.000 dikurangi biaya operasionalnya 2.300.000. Jadi totalnya yaitu 1.540.000. Selanjutnya yaitu analisis kriteria investasi. Nah, yang pertama yaitu payback period atau PP. Nah, untuk PP-nya sendiri sama dengan investasi awal 4.500.000 dibagi laba bersih per bulannya tadi yaitu 1.540.000 sama dengan 2,92. Nah, artinya modal kembali dalam waktu sekitar 3 bulan. Selanjutnya yaitu net present value-nya. Nah, untuk asumsi umur usaha ini sendiri yaitu 3 tahun. Lalu untuk tingkat diskontonya 10% per tahun. Sehingga laba bersih per tahunnya tadi itu 1.540.000 dikali 12 bulan sama dengan 18.480.000. Sehingga untuk NPV-nya 18.480.000 dibagi 3 tahun dikurangi investasi awalnya 4.500.000 sama dengan
41.450.000. Lalu selanjutnya yaitu profitability index-nya. Nah, untuk PI-nya sendiri, PV arus kas 45.950.000 dibagi investasi awalnya tadi yaitu 4.500.000 sama dengan 10,21. Nah, di sini karena PI-nya lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Nah, berdasarkan estimasinya tadi, karena NPV-nya itu masih positif besar di diskonto 10%, maka IRR-nya diperkirakan sekitar 70% sampai 80% per tahun. Artinya menunjukkan tingkat pengembaliannya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu yaitu kesimpulan kelayakan. Nah, di sini itu adalah hasil-hasil perhitungan dari analisis kriteria investasi. Baik, sampai sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika adanya salah kata, saya ucapkan terima kasih.